Halo teman-teman semua, gimana pinjolnya? Cair? Kali ini saya akan merangkum film Saw X tahun 2023 yang dimana mungkin film ini film terbaik setelah Jigsaw dan Saw lainnya. Cerita yang sangat menarik, penuh dengan misteri, dan tentu saja akan membuat euforia menonton menjadi tegang setelah menyaksikan film ini. Tidak usah berlama-lama lagi, seperti biasa, siapkan amunisi kalian. Jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Memperlihatkan seseorang yang baru saja selesai melakukan metode scanning tubuhnya karena dia mengidap penyakit yang akan merenggut hidupnya, yaitu kanker otak stadium 4 yang sangat mematikan. Dia adalah John Kramer, di mana beliau akan menjadi fokus utama di film ini. How it looks, can you? Every waking moment. Okay. Di sebuah pertemuan organisasi para orang-orang pengidap penyakit mematikan yaitu kanker saling curhat satu sama lain tentang penyakit yang dideritanya dan saling memberikan semangat bahwa penyakit ini mungkin bisa disembuhkan dan kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Dari beberapa pasien tersebut ada seseorang yang mengidap kanker pankreas stadium 4 yang sangat mematikan yaitu Henry. Sumber diagnosis Henry menjelaskan bahwa kankernya sudah menyebar ke bagian lain dari tubuh seperti usus, hati, paru-paru, limfa, dan perut. Months at best. Sementara John mengidap kanker otak stadium 3 yang dimana kondisi ini tidak memberikan waktu bagi John untuk hidup lebih lama lagi karena dokter sudah menjelaskan dampaknya hanya 1 bulan saja waktu yang John miliki. Maka dari itu dokter menyarankan John untuk pensiun dari pekerjaannya dan menikmati waktu terakhirnya karena kebanyakan orang yang berada di fase ini akan ikhlas dengan semua yang akan terjadi dan ada juga yang berusaha mati-matian untuk sembuh. Setelah akan kembali pulang, John tidak sengaja melihat seorang petugas kebersihan rumah sakit yang akan mengambil atau lebih tepatnya mencuri barang-barang mewah milik si pasien yang berada di ruang perawatan. Seketika itu, John mempunyai niat untuk memberi pelajaran si petugas karena mempunyai niat buruk. Dan kita bisa langsung menebak bahwa John adalah seorang pembunuh yang sangat kejam, di mana dia membunuh orang-orang yang sudah berbuat kejahatan sekecil apapun itu. Tetapi John mempunyai metode membunuh yang berbeda dari pembunuh lain pada umumnya, dan metode ini sudah biasa dia gunakan untuk menyiksa korbannya dan juga di beberapa film terdahulunya, di mana membunuh tanpa memberikan kesempatan kepada korbannya. Seperti yang kita ketahui, dia adalah sang pembunuh legendaris dengan metode yang sangat sadis dan mengerikan yaitu Jigsaw. Kali ini dia menggunakan metode jika ingin lepas dari penyiksaan itu, maka si korban harus memutar knop yang ada di kursi keurutan 5 untuk menghentikan vakum yang akan menyedot bola matanya. Tentu saja jika dia memutar knop secara bersamaan membuat alat yang ada di jarinya bereaksi dan mematahkan jari-jarinya satu persatu. Karena limit waktu sudah habis, maka anak muda itu tidak mempunyai kesempatan. Mengetahui John memergokinya, pemuda itu pun langsung mengurungkan niatnya untuk mencuri barang si pasien, langsung meninggalkan ruangan dengan perasaan malu, membuat John tidak jadi untuk menyiksanya. Dengan keadaan yang sudah di akhir hidupnya, John membuat sebuah surat wasiat untuk keluarganya. Kebetulan Henry sempat mampir dan membeli makanan. John menanyakan keadaannya sekarang karena Henry terlihat sangat sehat walafiat. John ingin tahu bagaimana Henry bisa sembuh dari penyakitnya itu, yang diketahui John itu mungkin sangat mustahil untuk bisa disembuhkan. Karena mereka satu komunitas yang sama, yaitu para orang-orang pengidap kanker. Henry pun dengan senang hati memberitahu John bahwa ada satu pengobatan dari dokter spesialis kanker bernama Dr. Finn Pedersen. Beliau mempunyai metode pengobatan terobosan terbaru dengan membedah sekaligus mengobati dari dalam. Mungkin metode ini sangat menyakitkan, tetapi hasil yang didapat cukup memuaskan dan membuat kehidupan Henry kembali normal. Tetapi pengobatan ini belum lulus uji BPOM, maka belum tersebar di mana-mana, hanya melalui jalan ilegal agar tidak diketahui oleh pihak berwenang karena belum ada persetujuan dari pemerintah. Jika ingin tahu lebih detail, Henry memberikan situs tempat dokter itu untuk memberikan informasi secara personal kepada pasien yang ingin melakukan pengobatan.
John pun tidak berpikir panjang, langsung mencari tahu kebenaran pengobatan itu dari sebuah situs resmi milik si dokter tersebut. Ditemukanlah video wawancara yang dijelaskan langsung oleh dokter itu sendiri tentang metode pengobatannya, di mana beliau langsung menargetkan operasi langsung ke sel kanker tersebut. Setelah itu beliau akan membuang sel lain yang berpotensi memicu kanker lain dan menggantinya dengan yang baru. John mendapatkan video lain, yaitu anak dari Dr. Finn yang bernama Dr. Cecilia Pedersen membeberkan tentang izin yang dilarang oleh pemerintah karena pengobatan Dr. Pedersen bisa membuat si pengidap kanker bisa sembuh total tanpa harus berobat berkali-kali, sehingga membuat bisnis farmasi obat-obatan menurun secara drastis, yang dimana para pejabat korup menggunakan bisnis dari farmasi ini bisa terhenti akibat pengobatan dari Dr. Pedersen. Maka dari itu, Dr. Pedersen saat ini menghilangkan diri dari publik agar keberadaannya tidak diketahui oleh pemerintah. Mendengar pernyataan yang sangat logis, John langsung mengajukan diri dan mendaftar sebagai pasiennya. Besoknya, Dr. Cecilia langsung menghubungi John untuk dimasukkan ke daftar antrian kosong, yaitu 3 bulan mendatang karena banyaknya pasien. Tetapi John hanya mempunyai waktu 1 bulan sisa hidupnya. Dengan begitu, Dr. Cecilia menempatkannya di tempat yang saat ini tersedia karena di tempat terdekat sudah terisi penuh, yang berada di Meksiko, karena pengobatan ini dilakukan secara rahasia agar tidak diketahui oleh pemerintah. Dr. Cecilia akan mengirim penjemputan rahasia agar tidak dicurigai oleh mata-mata pemerintah. Mereka membuat jadwal penjemputan hari Jumat lusa. He's doing well. Success rate. I know it's a long. Singkatnya, John sampai di daerah Meksiko dijemput oleh sopir taksi khusus yang akan membawanya ke tempat rahasia di daerah pedalaman. Diego sudah terbiasa membawa para turis yang sedang berlibur ke Meksiko dan menceritakan beberapa daerah penting yang berada di sana sebagai tur perjalanan agar para turis tidak bosan saat di perjalanan. Sampailah mereka di daerah pedalaman ketika akan memasuki daerah itu, dan kemudian beberapa orang tidak dikenal membegal mobil mereka. Usut punya usut, ternyata mereka adalah tim dari Dr. Cecilia yang sengaja melakukan itu agar bisa membawa pasien tanpa dicurigai oleh siapapun. John pun dibawa ke sebuah rumah tempat untuk beristirahat. John disambit oleh seorang gadis penghuni rumah itu bernama Gabriel, sekaligus akan memberikan bantuan di penginapan. Diketahui Gabriel pun juga dulunya mengidap penyakit yang sama, yaitu kanker stadium 3. Dan saat ini Gabriel kembali sembuh berkat pengobatan dari Dr. Cecil dan kawan-kawan. Setelah ditunggu-tunggu, John akhirnya bertemu langsung dengan Dr. Cecil. John hampir dibuat takut tentang penjemputan yang dilakukan Cecil, tetapi itu semua demi keamanan dan kenyamanan bersama agar keadaan mereka tidak bisa ditemukan oleh siapapun. I want you to meet the team. That's Carlos. Hasta luego. Dr. Cecil membawa John ke tempat operasi di dalam pabrik yang dulunya adalah sebuah pabrik kimia yang kini dipakai perusahaan Cecil untuk melakukan pengobatan yang sangat tertutup dan rahasia. John diperkenalkan dengan beberapa perawat yang akan membantu proses pengobatan, yaitu Mateo, seorang ahli anestesi atau bagian pembiusan saat pasien akan menjalankan operasi. Kemudian ada Valentina, si perawat yang baru saja selesai merawat pasien yang selesai operasi, yaitu Mr. Sears, yang juga seorang pasien kanker tumor ganas di bagian leher. Sebelum melakukan operasi esok hari, Valentina akan mengambil sampel darah dan juga memeriksa bagian kanker John yang ada di otaknya. What do you do? Like for And an architect. Most Selesai check up, John dan Cecil membicarakan metode yang akan Cecil gunakan untuk operasinya. Sebelum itu, Cecil ingin tahu pekerjaan John sehari-hari. John memiliki sebuah hobi, yaitu sebagai psikolog atau psikiater dan juga seorang motivator. Pekerjaan John saat ini adalah seorang arsitek jenius. Kemudian Dr. Cecil menjelaskan metode operasi yang akan dijalani besok, yaitu pembedahan otak yang dimana nantinya sel yang terkena kanker akan diambil dan digantikan dengan sel yang baru. Maka dari itu, operasi ini akan memakai bius yang sangat tinggi sehingga John tidak akan sadarkan diri sepenuhnya. Sebelum itu, John akan dibius biasa agar nantinya saat dokter sudah mencapai bagian otaknya, John akan diminta untuk menggerakkan bagian badan agar dokter tahu bahwa operasi ini tidak merusak atau mengganggu sel saraf sehingga operasi akan berjalan lancar. Singkat cerita, malam hari pun tiba. John tidak bisa tidur karena mendengar bocah yang sedang berusaha memperbaiki ban sepedanya. Dengan keahliannya, John membantu Carlos membetulkan pelek ban sepedanya, meskipun mereka tidak betul-betul paham dengan bahasa masing-masing. Tetapi John berusaha untuk membuat Carlos mengerti dengan apa yang dilakukan John, agar nantinya Carlos bisa belajar sendiri jika bannya bermasalah lagi. Yes.
Operasi pun akan dimulai oleh seorang dokter ahli bedah syaraf terbaik, yaitu Dr. Cortez. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Cecil, bahwa operasi ini akan membuat John tidak sadarkan diri sepenuhnya, tetapi sebelum itu John akan dibius biasa untuk memastikan dia bisa berinteraksi. Ditakutkan saraf otak terganggu. Karena menghindari pasien menyaksikan operasi, ditakutkan otak bereaksi kecemasan dan bisa mengganggu operasi, Cortez meminta Valentina untuk memindahkan layar monitor. We're 2 blocks away from Mateo. Operasi pun berjalan dengan lancar dengan tidak ada kendala sedikit pun. John harus mengkonsumsi obat peredar rasa sakit dengan anjuran 1 hari 2 kali untuk mempercepat penyembuhan. Setelah itu John menikmati kembali kehidupannya dan berencana untuk menyudahi peran sebagai Jigsaw. Hanya sekedar mengucapkan terima kasih, John berniat memberikan hadiah untuk Gabriel karena sudah membantunya mengurusnya. Ketika kembali ke rumah penginapan, hal aneh terjadi karena tidak ada penghuni satupun di rumah itu. John pun memeriksa lab tempat operasi, terlihat tempat itu sudah tidak ada yang mengurus, dibiarkan begitu saja seperti sudah diobrak-abrik oleh sekelompok orang. Tidak sengaja, John melihat monitor yang memperlihatkan praktek operasi otak milik perusahaan farmasi orang lain. Beranggapan bahwa operasinya waktu itu sengaja diperlihatkan sedikit kepada John agar terlihat mereka sedang benar-benar melakukan operasi otak. Ternyata benar saja, ketika John membuka perbannya, tidak ada bekas operasi sama sekali, bahkan satu goresan pun tidak ada. Jadi selama ini John sudah tertipu oleh Dr. Cecil dan kawan-kawan. Seketika John sangat kecewa dan murka atas apa yang sudah terjadi. Have a good life, Tom. Scene selanjutnya di mana seperti biasa sopir taksi yaitu Diego selesai mengantar turis yang sedang berlibur. Tidak lama penumpang lain masuk ke dalam mobil. Kemudian saat terbangun, Diego sudah berada di tempat lain dengan keadaan terikat dan tangannya dipasangi pisau bedah yang sangat tajam. Dia melihat sosok John yang berada di ruangan lain. Diego sangat paham betul kenapa John melakukan itu, karena perbuatan kelompok Cecil yang sudah menipunya. Diego akan memberitahu semuanya jika John bersedia melepaskannya. Diketahui Diego lah yang menyamar sebagai Dr. Cortez untuk berpura-pura mengoperasi. Seperti biasa, John memberikan sebuah permainan jika dia ingin selamat dan melepaskan bom yang sudah terpasang di tangannya. Dia harus merobek tangannya agar bom itu bisa terlepas dengan batas waktu 3 menit. Dr. Cortez, play the bombs. Diego berusaha mencari jalan keluar, tentu saja tidak semudah itu. Terpaksa dia harus merobek kulitnya untuk melepaskan bom. Meskipun sangat kesakitan, apa boleh buat? Jika sudah menyalakan api, maka dia harus mencoba untuk memadamkannya. 1 bom sudah terlepas, tinggal 1 bom lagi dengan sisa waktu yang sudah hampir habis. John menghubungi seorang detektif untuk mencari orang-orang yang sudah ada di daftar eksekusinya, di mana orang-orang itu tidak lain dan tidak bukan para perawat yang waktu itu ikut terlibat dengan proyek skenario operasi yang mengaku sebagai petugas farmasi. Di sebuah diskotik, kita bisa mengetahui bahwa Valentina si perawat ternyata sejatinya dia hanyalah seorang jablay atau wanita nakal yang sehari-harinya mencari nafkah dengan menjual dirinya kepada para pria hidung belang. Ketika akan dibawa oleh seorang pria hidung belang, Valentina meminta DP terlebih dahulu sebelum mereka memulai pengemputan. Tetapi karena perjanjian di awal Valentina tidak menjelaskan bahwa pria itu harus membayar, maka Valentina dipaksa untuk menerima terong besar si pria itu. Ketika sedang mencoba memperkaos Valentina dan seseorang tidak dikenal membuat si pria pingsan. Kemudian berpindah ke tempat lain di mana Mateo yang aslinya hanya sebagai pekerja pengurus klinik hewan didatangi oleh Gabriel. Dan kita pun langsung mengetahui siapa Gabriel sebenarnya. Hanya seorang pecandu obat-obatan membeli obat yang biasa dia konsumsi kepada Mateo berupa obat yang dilarang dikonsumsi oleh manusia. Tidak lama kemudian, Mateo mendengar sesuatu yang mencurigakan dan
Kembali ke Gabriel mendatangi tempat mesum untuk sekedar mengkonsumsi obat yang sudah dibelinya tadi. Karena malu diketahui orang lain karena dia mengkonsumsi obat yang dilarang, Gabriel pun pindah ke dalam kamar mandi. Sesuatu pun terjadi. Datang seseorang dengan topeng ibab yang langsung melumpuhkan Gabriel saat itu juga. Kita belum mengetahui motif dan siapa orang di balik itu semua. Dan sekarang di tempat tinggal Dr. Cecil yang sedang berkemas mempersiapkan uang untuk diberikan kepada orang-orang yang sudah bekerja menyamar sebagai petugas farmasi pun kedatangan tamu yang tidak diundang. Melihat di CCTV ada seseorang di atap rumahnya sedang mencoba untuk membobol atap rumahnya. Dr. Cecil segera pergi dari rumahnya, ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setibanya di dalam mobil, kemudian muncul lagi orang yang memakai topeng ibab pas di depan matanya. Dia disuntikan obat bius oleh orang lain yang juga memakai topeng ibab yang sudah berada di dalam mobilnya. Terkejutnya dia karena orang itu adalah John dan muridnya. Terkuak sudah, ternyata selama ini yang menangkap anak buah Dr. Cecil yaitu John dengan dibantu oleh muridnya yaitu Amanda. This is my associate, Amanda. Corey. Get some rest, Cecilia. Going to fucking need it. Amanda adalah salah satu penerus John sebagai Jigsaw, si pembunuh berantai yang sangat sadis dengan metode penyiksaan yang sangat menyakitkan. Tetapi orang-orang yang John bunuh bukan orang biasa, melainkan orang-orang yang sudah berbuat dosa, orang-orang yang bersalah. Tidak peduli derajat apapun dan siapapun orang itu, polisi, pejabat, menteri, anggota DPR, tukang cilok, tukang seblak, dan presiden pun akan dia musnahkan dari dunia karena sudah berbuat kesalahan. Coba kalau di Indonesia ada Jigsaw, sudah pasti para pejabat-pejabat korup di Indonesia dimusnahkan oleh si John. Benar kan, John? We were only trying to help you. What is this? That game is over. And the new game. Percuma saja mereka merengek meminta pengampunan kepada John, percuma saja membuat alasan apapun, karena jika sudah bersalah, maka terimalah akibatnya. Kali ini John akan memulai permainan sebagaimana mereka sudah mempermainkan kepercayaan dan menghilangkan harapan John untuk sembuh dari penyakitnya itu. Bahkan John akan membalaskan perbuatan mereka untuk orang-orang yang sudah tertipu dan diberi harapan palsu. Secara tidak langsung, mereka sudah merenggut kehidupan yang mereka miliki. Maka dari itu, satu persatu mereka akan merasakan sakit yang dialami oleh orang-orang yang sudah mengidap kanker sejak lama, merasakan begitu perihnya dan betapa sakitnya penyakit itu. Harapan yang mereka berikan kepada Cecil dan kawan-kawan semakin membuat hidup mereka terpuruk. Maka inilah ganjaran bagi orang yang sudah merenggut harapan. I meant no harm. Of yourself. Permainan pertama akan dilakukan kepada Valentina dengan aturan yang sangat simpel, yaitu dengan memotong bagian pahanya menggunakan kawat yang dibuat khusus untuk memotong bagian tulang manusia. Kemudian Valentina harus menyedot sumsum tulang menggunakan vakum sebanyak apapun. Ketika berat timbangan sudah maksimal, maka gergaji yang ada di lehernya akan terlepas, tetapi dengan waktu yang cukup singkat, yaitu hanya 3 menit saja. Jika waktu sudah habis dan timbangan tidak mencapai beratnya, gergaji yang ada di lehernya akan aktif dan memotong kelapanya. Jika berhasil, maka Valentina bisa terbebas, tentu saja dengan keadaan pahanya terputus. Hehehe. Please. Ketika tali kawat berhasil diambil, maka waktu pun berjalan secara otomatis. Cecil mengarahkan Valentina untuk memakai ikat pinggang agar dipasangkan ke pahanya, agar Valentina tidak kehabisan darah. Hal yang sangat menyakitkan dirasakan begitu teramat sakit. Tetapi dia harus melanjutkannya agar bisa terbebas dari alat yang sangat mematikan.
Berhasil memotong pahanya, ujian kedua harus dilakukan yaitu dengan menyedot sumsum tulang menggunakan vakum sebanyak mungkin agar berat timbangan mencapai batas yang ditentukan. Mungkin adegan ini terlalu sadis untuk diperlihatkan, maka dari itu harus ada sedikit sensor demi kenyamanan adsen. Maksudnya demi keamanan dan kenyamanan bersama. Karena berat timbangan tidak sesuai dan waktu pun sudah habis, maka sangat disayangkan. Valentina gagal dalam ujian itu membuat gergaji di lehernya aktif dan memotong kelapanya. Satu orang sudah gugur dalam ujian pertama, tersisa Cecil, Matteo, dan Gabriel. John dan Amanda berdiskusi tentang Amanda yang akan meneruskan jejak Jigsaw, bahwa Amanda masih belum yakin dengan dirinya melakukan apa yang selama ini John lakukan, menghukum orang-orang dengan cara seperti yang sudah kita lihat tadi. Karena tanpa John, Amanda belum sanggup melakukannya sendiri, sementara ponsel Cecil berdering yang membuat mereka harus berusaha mencari tali untuk menarik meja agar bisa mengambil ponsel tersebut. They're not looking. Cecil mempunyai ide yang sangat gila, menggunakan bagian tubuh Valentina yaitu ususnya sebagai tali untuk menarik meja tersebut. Ini sebuah kesempatan karena John dan Amanda tidak mengawasi mereka. Setelah berusaha menarik meja itu dan berhasil mengambil ponselnya, menghubungi seseorang untuk meminta pertolongan dan memberitahu lokasi mereka saat ini dengan menyadap sumber sinyal dari ponselnya tersebut. Tetapi tidak semudah itu, Sukirman. Amanda segera melumpuhkan Cecil, membuat kesempatan itu gagal. Lagi-lagi Cecil berdalih dengan menjanjikan keselamatan John untuk dioperasi oleh ayahnya yaitu Dr. Finn Pedersen jika dia bersedia melepaskannya, mengaku bahwa dia tadi menelpon ayahnya agar bisa datang ke tempat itu. Setelah itu John akan diobati oleh ayahnya. Percuma saja dengan beragam alasan dan alibi apapun, John bukan orang yang mudah diperdaya oleh siapapun. John, we have a visitor. Mereka kedatangan tamu yaitu Parker Shears yang waktu itu juga sudah berobat ke Dr. Cecil. Datang dengan membawa senjata dan meminta Dr. Cecil untuk mengembalikan uangnya karena Shears tahu dia sudah tertipu oleh Dr. Cecil. Entah bagaimana caranya dia mengetahui tempat itu, mungkin dari sumber ponsel milik Dr. Cecil. Shears berhasil masuk ke dalam, dikejutkan oleh patung yang dipasang kepala Valentina. Kemudian Amanda berhasil melumpuhkan Shears dan segera dibawa ke ruangan dengan keadaan terikat di kursi, sekaligus menyaksikan penyiksaan orang-orang itu. Shears ingin meminta pertanggungjawaban dari Dr. Cecil karena sudah menipunya. John pun menunjukkan bahwa saat ini mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan akan menjalani pembelajaran atas perbuatan mereka. John sudah mengamankan uang para korban yang sudah mereka tipu di atas lemari, sehingga nantinya akan dia berikan semua uang itu kepada para pemilik asalnya. Tetapi saat ini Shears harus menyaksikan terlebih dahulu penyiksaan demi penyiksaan. Shears beranggapan bahwa John adalah seorang pembunuh yang sangat gila. John menyangkal hal itu, bahwa sebenarnya jika mereka mengikuti permainannya, maka mereka bisa selamat. Tetapi dengan keadaan anggota tubuh yang menjadi korbannya, John akan melepaskan Shears, tetapi sebelum itu, Shears harus melalui ujian terlebih dahulu dan ikut dalam aturan yang sudah John tetapkan. Jika dia melanggarnya, ketahuilah, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Tetapi Amanda mengkhawatirkan jika Shears akan melanggar aturan tersebut. John menegaskan jika semua akan baik-baik saja. Understood. You fucking bitch! You fucking Amanda akan melanjutkan permainan berikutnya yaitu giliran Matteo. Sebelum itu Matteo dibuat tidak sadar sehingga Amanda bisa mengikatnya di kursi penghakiman. Permainan kali ini tidak kalah mengerikan, yaitu Matteo harus mengambil bagian otaknya lalu kemudian dimasukkan ke dalam cairan enzim yang akan meleburkan bagian otak itu sampai partikel dari otak bisa mengaktifkan temperatur pada porsinya untuk membuka kotak yang berisi kunci pembuka alat yang ada di leher Matteo dalam waktu 3 menit saja. Jika peleburan itu kurang dan waktu sudah habis, maka alat yang berupa topeng panas akan menutupi seluruh wajah Matteo. This will save your life, but millions of people undergoing complete.
Matteo berusaha semampunya sampai berhasil mencokel sedikit bagian otaknya dan langsung memasukkan ke dalam cairan enzim. Karena Matteo tidak melakukannya dengan cepat, maka waktu pun habis. Kemudian alat topeng itu aktif langsung membakar seluruh wajahnya dan menewaskan Matteo. Tibalah giliran Gabriel yang akan memainkan permainan selanjutnya. Peraturannya sangat mudah, sangat mudah. Gabriel harus melepaskan ikatan rantai di tangan dan kakinya menggunakan palu. Jika tidak, maka pemanas kemoterapi radiasi yang ada di depannya akan membakar semua tubuh Gabriel. Kali ini tidak menggunakan sistem limit waktu, hanya menggunakan kecepatan Gabriel saja. Maka dari itu, jika dia tidak segera melepaskan rantai, maka seluruh tubuhnya akan terbakar oleh radiasi pemanas. Setelah berusaha semampunya, akhirnya Gabriel bisa melepaskan rantai, tetapi tentu saja dengan keadaan yang sangat mengerikan. Maka John meminta agar Amanda segera membawanya ke rumah sakit. Terbukti bahwa John masih mempunyai hati nurani dan belas kasih. Hanya saja caranya yang sedikit gila. Dengan sangat tidak terduga, Shears mengambil pistolnya yang sudah John simpan di lemari, meminta mereka untuk berhenti melakukan hal gila tersebut, dan meminta kunci untuk melepaskan Dr. Cecil. John sudah memperingatkan bahwa jika Shears ingin selamat, maka dia harus mengikuti alur permainan dan mengikuti aturan. Tetapi hal itu tidak dikhawatirkan oleh Shears karena sudah memojokkan John dan Amanda. Thought you forgot about me. Ternyata selama ini Shears adalah kekasih Dr. Cecil. Sengaja datang dan menipu mereka bahwa Shears menagih uang dari Dr. Cecil. Dia mengetahui lokasi itu saat Dr. Cecil menelponnya. Ternyata Dr. Cecil tidak menelpon ayahnya, melainkan kekasihnya lah yang dihubunginya. Now! Keadaan menjadi terbalik. Kini John harus berganti posisi dengan Dr. Cecil diikat di alat penyiksa miliknya sendiri, dan Amanda pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan yang sama diikat oleh rantai. Sekarang kita bisa mengetahui binatang yang sesungguhnya, yaitu Dr. Cecil yang tega membunuh Gabriel dengan keadaan seperti itu. Alasan John membuat Gabriel seperti itu hanya ingin menolongnya dari jerat narkoba yang sudah membuat kehidupannya hancur, seperti Amanda dulu yang nasibnya ketergantungan dengan narkoboy. Sama halnya dengan Amanda, Gabriel harus merasakan dulu pembelajaran yang John berikan agar dia mempunyai pemikiran untuk menjauh dari ketergantungan narkoboy. Dr. Cecil memprovokasi John dengan mengutarakan apakah Jigsaw yang sebenarnya seperti ini bisa dikalahkan hanya dengan tipuan. John pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaannya yang sekarang. Tidak lama kemudian, mereka melihat Carlos yang sedang bermain di luar. Dr. Cecil pun membawanya ke dalam untuk membalas perbuatan John dengan menyiksa orang-orang yang tidak bersalah. Amarah John memuncak saat Dr. Cecil terus saja memprovokasinya. Shears tidak tinggal diam, mengancam membunuh Carlos dan membuat John tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Permainan ini sangatlah mudah. Mereka akan terbaring sementara tangan dan kakinya akan diikat satu sama lain. Dan kemudian darah akan mengguyur muka mereka membuat tidak bisa bernafas karena berbeda dengan air. Darah sangatlah padat dan memiliki bau yang sangat menyengat. Jika masuk ke dalam mulut, korbannya tidak bisa bernafas seperti handuk yang sudah dipenuhi oleh air. Begitupun bila masuk ke dalam mata, maka seketika kebutaan akan dialami oleh korbannya. Not waterboarding, huh? Tidak ada cara untuk melepaskan rantai itu, kecuali salah satu dari mereka harus mati terlebih dahulu, karena tuas yang ada di samping korban akan membuat darah berhenti mengalir jika salah satunya ditarik oleh korban lain. Maka orang yang menarik tuas itu akan terangkat dari lantai besi, sedangkan korban yang lain akan semakin diguyur oleh darah tersebut. Maka dari itu, John meminta Carlos untuk tidak menarik tuasnya, karena John akan menariknya terlebih dahulu untuk membuat Carlos tidak tersiksa.
Kesempatan yang bagus dimanfaatkan oleh mereka untuk pergi dari sana membiarkan John dan yang lainnya tewas. Tapi sebelum itu, mereka akan mengambil uang yang sudah John amankan di atas lemari di ruangan atas. Kini saatnya merayakan kemenangan mereka dengan berhasil membalikan fakta. Langsung mengambil uang di atas lemari, kemudian tas itu sudah dipasang tali untuk mengaktifkan limit waktu selama 10 menit dan seluruh pintu tertutup. Bersamaan dengan itu, alat penyiksa John berhenti seketika. John dan Amanda melepaskan belenggu masing-masing dengan mudah karena tentu saja itu alat yang mereka ciptakan sendiri, maka tidak memerlukan kunci untuk membukanya. Dr. Cecil mencoba menebak gagang pintu, tetapi pistol itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena John sudah mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai rencananya. John sengaja memperlihatkan pistolnya tersimpan di lemari kepada Sears. Kita sedikit perjelas rencana yang sangat cerdas dari John dan Amanda. Diego, yang waktu itu selamat dari penyiksaan bom di tangannya, dibiarkan hidup untuk menggali informasi siapa saja yang sudah bersangkutan dengan Dr. Cecil. Ternyata Sears juga sudah terlibat. John menghubungi seorang detektif untuk memburu orang-orang atau anak buah Dr. Cecil. Amanda yang sengaja membiarkan Dr. Cecil menghubungi Sears sehingga mereka bisa memancingnya ke tempat itu dengan tidak harus bersusah payah. Carlos yang sengaja datang ke tempat itu berkat detektif yang sudah dihubunginya tadi, agar Dr. Cecil bisa membuat kesalahan yang tidak disadari. Rencana John berhasil membuat kedua orang yang sudah menjadi dalang di balik penipuan itu terperangkap di ruangan. Julia Peterson. Park. Tidak hanya terperangkap saja, bonus dari ruangan itu adalah gas beracun yang akan membuat semua sel tubuh manusia hangus terbakar. John ingin mengetahui bahwa sejatinya mereka yang bekerja sama dalam penipuan, apakah bisa bekerja sama dengan berusaha menyelamatkan diri masing-masing? Tentu saja tidak semudah itu. Hanya ada satu lubang udara yang ada di ruangan, maka dari itu mereka harus saling membunuh satu sama lain untuk bertahan. Sears yang dulunya akan hidup sampai mati dengan Dr. Cecil kini harus terpaksa berebut untuk bertahan hidup. Begitupun Dr. Cecil yang berjanji untuk hidup dan mati bersama Sears. John tinggal menikmati saja pemandangan yang indah itu dari bawah. Tidak ingin melewatkan tontonan yang menggairahkan dan penuh rasa dendam. Setelah mereka berusaha menyelamatkan diri masing-masing, Dr. Cecil berhasil membunuh Sears kekasihnya itu. Masih ada credit scene di akhir yang sangat menarik, jadi kalian jangan beranjak dulu. Let's get you home, Carlos. Gracias. Di sebuah tempat terlihat seseorang sudah dirantai. Yang pasti kita tidak bisa menduga bahwa itu adalah Henry, pasien yang waktu itu memberikan alamat dan sumber pengobatan. Ternyata selama ini Henry pun adalah bagian anggota dari Dr. Cecil, dengan dibantu oleh detektif Mark Hoffman yang sudah membantu John menangkap dan sebagai sumber informasi orang-orang yang sudah berbuat kesalahan di beberapa film terdahulunya. Kini Henry harus merasakan akibatnya karena sudah menipu banyak orang, dan orang yang sudah tertipu adalah seorang legendaris penyiksa, yaitu John atau Jigsaw. Sesuai skenario penyakit kanker yang ada di perutnya, alat yang sudah terpasang di perut Henry akan mengoyak melewati kulit, daging, dan kemudian bagian organ tubuhnya. Film pun selesai. Sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah jangan memberikan harapan kepada orang yang membutuhkannya jika kita tidak bisa mengabulkan harapan itu. Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang rentan untuk berbuat salah dan dosa. Maka dari itu, akibat dari perbuatan kita tentu saja akan ada balasannya. Peribahasa mengatakan, kau yang menanam, kau yang panen. Saya dan kru yang bertugas, yaitu saya sendiri undur pamit. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalam.